Prabowo Subianto masih berada di puncak survei dengan berbagai simulasi. Elektabilitas Anies meningkat paling tinggi. Prabowo masih teratas. Pemilih Anies Prabowo makin kuat. Bagaimana dengan Ganjar? Nasdem somasi LSI Denny JA. Tak terima hasil survei di Sumut. Anies cuma 5%. Halo Sahabat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita sepekan kali ini dengan membahas 3 lembaga survei Poltreking Indonesia. Lembaga Survei Indonesia dan Lembaga Survei Nasional yang merilis hasil kajiannya dan analisa dalam pemilihan Capres di Pemilu 2024 mendatang menunjukkan Capres Prabowo Subianto unggul dari Capres lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Tiga hasil survei Capres menunjukkan Prabowo Subianto masih terlalu kuat bagi calon presiden lainnya. Survei Poltreking Indonesia. Survei pertama adalah yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Survei ini dilakukan pada periode 3 hingga 9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode Stratified Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih berusia 17 tahun ke atas. Margin of error survei berada di kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden. Prabowo Subianto versus Anies Baswedan. Prabowo Subianto 51,2%, Anies Baswedan 28,3%. Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto 46,1%, Ganjar Pranowo 39,8%. Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan. Ganjar Pranowo 47,5%, Anies Baswedan 30,7%. Survei LSI. Kedua adalah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023 terhadap 1.206 responden. Survei dilakukan melalui telepon dan ada 17% yang tidak tercover. Target populasi survei WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah. Hasil survei head-to-head Capres versi LSI. Ganjar Pranowo 47,6%, Anies Baswedan 33,1%. Prabowo Subianto 50,2%, Anies Baswedan 26%. Prabowo Subianto 45,7%, Ganjar Pranowo 34,4%. Survei LSN. Lembaga Survei Nasional (LSN) juga merilis hasil survei terbaru simulasi jika 2 nama bakal capres berlaga di Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo. Hasil survei dirilis pada Jumat 6 Oktober 2023 dan dilakukan pada periode 20 hingga 30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-state random sampling. Prabowo Subianto 53,5%, Ganjar Pranowo 41,2%. Prabowo dan Ganjar 72,5%, Anies dan Caimin 24,3%. LSN membuat simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua poros atau dua pasangan, yakni pasangan Prabowo dan Ganjar bertemu Anies dan Caimin. Ternyata mayoritas responden atau 72,5% menjatuhkan pilihan pada pasangan Prabowo dan Ganjar dan 24,3% yang memilih pasangan Anies dan Caimin. Menggunakan metode wawancara tatap muka langsung dengan responden, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden 2024. Hasilnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul dari dua calon kuat lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei ini dilakukan pada periode 3 hingga 9 September 2023. Berikut informasi selengkapnya. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden 2024. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul dari dua calon kuat lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei ini dilakukan pada periode 3 hingga 9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multi-state random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih berusia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden. Berikut hasil survei terbaru Poltreking terhadap 3 kandidat Capres 2024. Prabowo Subianto 38,9%, Ganjar Pranowo 37%, Anies Baswedan 19,9%. Selisihnya di antara Prabowo dan Ganjar ada sekitar di angka 1,4%. Sementara Anies cukup jauh tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di dalam simulasi individu ya. Meski begitu, Hanta menjelaskan elektabilitas ketiga capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli. Tercatat, tren elektabilitas Prabowo meningkat dari 37,5% menjadi 38,9%. Kemudian Ganjar naik dari 35,9% menjadi 37%. Dan Anies Baswedan dari 15,3% menjadi 19,9%. Adapun tren kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Anies Baswedan.
usai mendeklarasikan bacawa presnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dari 3 capres yang agak lumayan naik, Anies Baswedan ya. Jika kita tahu di 1 atau 2 hari sebelum pengambilan data ada deklarasi cawapres bagi Anies Baswedan. Menggunakan metode stratified multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil simulasi elektabilitas Capres 2024 secara head-to-head. Hasilnya pun mengejutkan. Berikut informasi selengkapnya. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil simulasi elektabilitas Capres 2024 secara head-to-head. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul melawan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan berdasarkan hasil simulasi head-to-head. Survei ini dilakukan pada periode 3 hingga 9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih berusia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden. Berikut hasil simulasi head-to-head Capres 2024. Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan. 1. Ganjar Pranowo 47,5%. 2. Anies Baswedan 30,7%. 1. Prabowo Subianto versus Anies Baswedan. 1. Prabowo Subianto 51,2%. 2. Anies Baswedan 28,3%. Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo. 1. Prabowo Subianto 46,1%. 2. Ganjar Pranowo 39,8%. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menjelaskan, dalam simulasi Ganjar Pranowo versus Anies, Ganjar unggul dibandingkan Anies dengan selisih sekitar 16,8%. Meski begitu, Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head-to-head melawan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Dalam simulasi Prabowo versus Anies misalnya, Prabowo unggul dibandingkan Anies dengan selisih sekitar 22,9%. Meskipun di survei juga kami memang survei yang menanyakan hanya 2 kandidat. Tapi yang menarik adalah Prabowo Subianto unggul ya, bahkan jika 2 putaran terjadi dengan asumsi kekuatan cawapres berlaku konstan. Nah, Prabowo unggul 51,2% ya, itu kalau menggunakan syarat threshold majoritarian pemilu 50% plus 1 itu udah mayoritas ya. Prabowo di 51,2%, kemudian Anies Baswedan 28,3%. Hanta menilai hal yang menarik adalah hasil simulasi head-to-head Prabowo versus Ganjar, di mana Prabowo kembali unggul atas Ganjar dengan selisih 6,3%. Menurut Hanta,
Salah satu faktor yang membuat Prabowo unggul atas Ganjar ialah pemilih Anies Baswedan beralih ke Prabowo. Kesimpulan tersebut bisa dilihat dari perbedaan jumlah responden yang tak menjawab dalam simulasi head-to-head Prabowo versus Anies dan Prabowo versus Ganjar. Dalam simulasi Prabowo versus Anies, jumlah responden yang tak menjawab sebanyak 20,5%. Sementara dalam simulasi Prabowo versus Ganjar, angkanya menyusut menjadi 14,1%. Di berita penutup minggu ini, ternyata ada lembaga survei yang akan disomasi lantaran keberatan dengan hasil survei yang dirilis. Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST dan 100 advokat menyatakan akan menyomasi lembaga survei Indonesia LSI Denny JA. Pasalnya, Lingkar Survei Indonesia LSI Denny JA menyebut elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Berikut informasinya. Hasil survei Capres Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Nasdem somasi LSI Denny JA dan minta sumber dana dibuka. Hasil survei LSI Denny JA membuat Partai Nasdem keberatan. Dari hasil tersebut, Capres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan hanya 5% saja. Padahal sebelumnya hasil survei Anies di Sumatera Utara sebesar 32%. Partai Nasdem keberatan dengan hasil survei dari Lingkar Survei Indonesia LSI Denny JA karena menyebut elektabilitas bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Sumatera Utara sumut hanya 5%. Maka dari itu, Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Nasdem Sumut bersama 100 advokat menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal dan mengada-ngada. Hasil survei Anies yang hanya 5% itu dinilai sangat tidak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Nasdem merasa survei oleh LSI Denny JA itu dianggap banyak kejanggalan. Somasi ini kami lakukan karena kami menemukan banyak kejanggalan dalam survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar menyatakan ia bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumut. Terlebih lagi pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang sama di Sumut. Dan pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 32%. Bulan Mei, di mana Pak Anies memperoleh 32,6%. Artinya hanya dalam 4 bulan, elektabilitas Pak Anies turun hampir 28%. Artinya setiap bulan turun 7% dan itu tidak masuk akal dan belum pernah ada dalam sejarah survei tentang baca pres. Berdasarkan hitung-hitungan pihaknya, Iskandar mengatakan Anies yang kini berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin diyakini unggul di 20 kabupaten kota di Sumut. Realita di lapangan bahwasanya masyarakat pendukung Pak Anies Baswedan terutama di 20 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu merupakan basis kuat Pak Anies dan kami yakin Pak Anies akan menang di Sumatera Utara. Adapun dalam survei LSI yang dirilis pada minggu lalu itu dilakukan pada 5 provinsi terbesar di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumut dengan melibatkan 1.200 responden. Hasil survei di Sumut menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo mendapatkan suara terbanyak 65%. Lalu,
Prabowo Subianto sebesar 30%. Kemudian, Anies hanya mendapatkan 5% saja. Dalam hal ini, Nasdem meminta agar sumber dana survei oleh LSI DDJA dibuka. Lantaran, aliran dana tersebut penting untuk diketahui. Iskandar mencurigai ada kepentingan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei untuk melegitimasi dukungan politik. Menurut Iskandar, kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi. Kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin. Namun, kata Iskandar, ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Bahkan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei sesuai pesanan. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga survei yang dipesan atau yang telah dibeli oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik sehingga persepsi publik terbentuk dan salah memilih, dan itu artinya menghancurkan demokrasi kita, dan itu artinya memecah belah, membuat Indonesia menjadi disintegrasi, dan itu tidak kita inginkan. Dan kami sekali lagi menegaskan kepada lembaga-lembaga survei agar mereka berhati-hati, lakukanlah survei secara profesional dan baik, secara akuntabel, kredibel, dan kami juga memberikan ruang dan celah seluas-luasnya kepada lembaga survei yang profesional untuk melakukan survei yang baik, yang kredibel, yang akuntabel, sehingga masyarakat kita benar-benar dapat memutuskan sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh lembaga survei tersebut. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.